Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jadi sekarang gue lagi bareng sama Zain kelas 7 sama Ana. Ana kemarin kita sempat bikin video juga. Halo Ana, halo Zain. Halo. Jadi di sini tuh gue mau ngebahasnya tentang OSIS karena kemarin kan pas gue post IG dan lain-lain banyak yang minta agenda OSIS dulu kan. Nah, mumpung gue lagi sama wakil ketua OSIS Deliana, gue mau nanya-nanya dulu apa sih kesannya selama 1 tahun ini jadi bagian dari OSIS? Kesannya aja apa rasanya? Yang pastinya itu campur aduk sih, Pen. Kenapa? Karena selama jadi menjabat sebagai wakil ketua OSIS ya perasaannya ada senangnya, ada sedihnya, ada bingungnya juga. Senangnya ya bisa kepilih gitu kan, untuk berarti kan diri saya untuk memegang OSIS. Ada sedihnya, karena kalau misalnya sedihnya itu apa yang kita mau kadang nggak sesuai sama ekspektasi OSIS. Terus bingungnya juga banyak banget. Kayak yang pas nyegas tapi capek banget ya. Kalau Zain gimana nih? Zain ini dia tuh baru keterima untuk tahun ini, untuk tahun depan. Sekarang dia masih kelas 7. Gimana Zain rasanya setelah keterima di OSIS? Kayak itu masuk mimpi. Biasanya dia pramuka kan? Ya karena gue bukan dituntut tapi memang karena ada keinginan dari orang tua tuh yang melanjutkan dari pramukanya, karena mak gue tuh ahli dalam pramuka dalam posisi Oh, juga mendukung ya, mendukung banget. mendukung dua-duanya. Nah, gua ada satu pertanyaan. Gua ada satu pertanyaan yang agak lumayan tajam ke Ana. Soalnya yang teman-teman tahu kalau sebenarnya ketos dari kita ini agak kurang sebenarnya. Jadi yang boleh tapi boleh tapi ya bukan kita agak mengarah sana aja. Oke. Jangan terlalu dalam juga. Maksudnya apa sih yang anak rasain kok sampai kayak anak kan sampai bener-bener capek ngerasa kayak buka ketosnya kayak jadi bener-bener anak gitu. Apa sih yang anak rasain? Perasaannya kesel, cuman gimana ya, itu udah kewajiban sih kan, wakil itu menggantikan ketika ketua OSIS ini nggak bisa itu Tapi ini ketua OSISnya iya nggak memang bisa. nggak bisa ya, itu udah menjadi tanggung jawab gitu kan, mau nggak mau, suka nggak suka ya harus itu dijalanin, walaupun ya banyak sih hal-hal yang unek-unek tuh banyak loh. Nah, pasti ya lah, karena kita semua tahu ketosnya gimana. Terus apa ya? Ada nggak sih kendala yang bener-bener anak sampai kesel banget, malah kayak sampai pengen nangis gitu misalnya pada saat ngejalanin tugas di OSIS? Kalau itu lebih ke ini sih, pas kalau beda pendapat sama anggota itu susah banget. Tapi kalau misalkan ada tuh anggota yang memang keras kepala, susah banget diatur, itu bikin kayak kita udah mengarahkan loh supaya gini, cuman dia menolak. Ini kayak sedih banget gitu loh. Kalau misalnya pas event gitu apa gitu kendala yang buat anak? Pas event kalau misalkan ada Event apa harus event? gak ada spesifiknya sih. Kalau di event tuh ya kan udah nih, misalkan nih kita kan udah milih panitia nih buat kerja ini, udah dikasih tau proporsinya, kamu kerja ini, tapi pas disuruh kerja malah dia nggak mau, kayak seolah-olah acuh gitu loh. Itu sedih sih. Udah Oke. kan Sekarang kan kita udah ada anggota baru kan, kayak Zen dan teman-temannya. Apa sih harapan Ana untuk anggota-anggota yang baru ke depannya akan mengurus OSIS? harapannya sih yang pasti ya bisa membawa OSIS lebih baik lagi dari sebelumnya, dan bisa menjalankan program-program yang baru yang nggak monoton yang itu aja gitu. Kalau bisa ya itu meneruskan program yang lama dan upgrade lagi gitu sih. Kalau Zen gimana nih? Keinginan kedepannya di OSIS apa? Keinginannya tuh Harapan di OSIS kedepannya? aku tuh pengen paling utama itu pengen masuk dalam tim intinya OSIS, karena orang tua kan pernah jadi bapaknya sebelum selesai. Nah, mungkin sama bisa diharapin banyak kali sama Pak sama OSISnya diharapin banyak akan menjadi lebih baik untuk OSIS. Ini pertanyaan terakhir untuk Ana. Harapan Ana kalau misalnya sebelum kepilih jadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS bareng milih, apa sih yang Ana mau sebelumnya? Kayak Sebelum harapannya kalau bisa. pengen jadi tuh humas. Pengen humas kan? Kenapa? Pengen jadi Karena humas. kan humas itu hubungan masyarakat ya. Iya. Itu tugasnya humas adalah untuk bisa menjalin hubungan ke Ya, warga-warga juga sekolah. kan Nah, OSIS ke aku tuh sukanya ya karena bisa akrab sama warga-warga sekolah gitu loh.
lebih ke ini. Ya bisa lebih dekat aja Iya, biar iya. lebih mengenal ya. Bener. Oke. Terakhir ya. Gue bingung sebenarnya mau nanya apa. Jadi pertanyaan itu masih mengarah soalnya ketos terus ya. Karena yang pas untuk ditanyain ke wakil ketua OSIS kita ini ya ketosnya. Kalau anak misalnya anak pengen gitu. Sebelum anak kepilih jadi ketua OSIS bareng kepilih wakil ketua OSIS, anak maunya sama siapa? Kalau bisa milih gitu. Bisa milih. Kalau pengen milih, kalau bisa milih. Maunya kena sama siapa? Saya Ih, Anjir. Enggak. Gak mungkin ya. Ya kan Alvin kita udah itu. Iya. Harapannya maunya sama siapa? Ya, Alvin. Oke, gue kan anjir. Oke sih itu aja yang mau gue tanyain. Sebelumnya ada kata-kata nggak untuk anak OSIS atau anak SMP 23? Boleh nanya nggak? Boleh, boleh. Alvin. Boleh. Perasaan Alvin selama menjadi humas gimana? Selama menjadi humas, kan sebelumnya juga udah pernah jadi sebelum jadi humas kan ketua bidang. Jadi pas jadi ketua bidang itu kan kerjasamanya sama humas kan waktu itu sama Kak Bianca. Jadi ngerasain kayak pas udah ngeliat Kak Bianca itu jadi humas lah ya kayak oh seru juga, makanya enak. Terus pas udah jadi humas beneran kayak ya asik juga ternyata bisa lebih kenal terus bisa mengenalin banyak anak-anak yang lain ke OSIS gitu aja sih yang senang aja gitu. So, apa kata-kata Oh, kata-kata untuk apa OSIS? untuk OSIS atau anak 23 lah motivasi Motivasi. 23 atau anak OSIS lah harapannya gitu. Harapannya adalah semoga kedepannya nggak ada berita-berita yang aneh-aneh yang kayak kemarin hari Jumat sama menyenangkan sekali. Kalau bisa ini boleh disindir nggak ini? boleh banget Untuk dong malah kita AF udah lah nggak usah ini nggak usah aneh-aneh. AF Bukan langsung salah sama tuh AF itu ya boleh loh kalau kalian emang mau apa sih namanya itu kalau ada berorganisasi di luar lah ya. iya organisasi dulu ya bisa oke sekolah. nggak apa-apa gitu mau kalian membuat satu klub yang ini selagi kalian tidak membawa-bawa nama sekolah atau kalau emang kalian membawa nama sekolah itu pun harus ke hal yang baik kan. Iya. Sementara tadi tuh tawuran aku nggak tahu sih itu berita aslinya gimana ya kan tawurannya tuh kenapa bisa gitu cuman ya harapannya adalah tetap aja kan jelek ya adalah yang baik-baik aja di lingkungan 23 juga yang baik-baik aja setiap tahun ada AF yang baru-baru kan Iya, setiap tahun ada pasti harapan ada. itu sih harapan untuk Kalau Zen apa motivasi atau harapan untuk biar dia ke depannya di OSIS Cuma harapannya sama. sama teman-teman anggota baru yang sama Zen. Kalau tuh harapin kayak yang tahun ini bisa menjalin hubungannya dari lama jadi udah gampang lah kayak saling ngomongnya udah gampang saling komunikasinya Udah sama terus lah ya. Oke. ya itu aja mungkin. Apa Zen? Halo Bang, ya mau nih. Silakan. Ya Pak. Oke itu aja sih guys yang mau gua sampaikan di podcast ini. Yaitu tadi kalau dari Gariana, semoga kedepannya kita di OSIS ini di SMP 23 bisa lebih baik lagi. Itu aja sih harapan dari kita semua yang jelas kan. Dan oke, dan itu aja makasih. Iya, Gua akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.